Kenapa paus mati sangat berbahaya? Paus adalah makhluk yang sangat menarik. Salah satu hal terkeren tentang paus adalah ukurannya yang sangat besar. Misalnya paus biru. Bukan cuma bergelar makhluk terbesar di bumi saat ini, paus biru adalah hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Kamu bisa dengan mudah berjalan di arteri paus biru, dan lidahnya saja lebih berat daripada gajah dewasa. Daya tarik yang super memukau ini menjelaskan kenapa paus yang terdampar bisa dengan mudah menarik kerumunan penonton. Orang-orang tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk melihat raksasa ini dari dekat. Sayangnya mereka tidak tahu betapa berbahayanya berdiri di dekat paus mati. Hari ini kamu akan mengetahui apa alasannya. Hal yang berbahaya dari paus mati adalah mereka punya kecenderungan untuk meledak. Yep, kamu nggak salah dengar. Dan saat ini terjadi, ledakannya besar sekali. Cuma dalam sepersekian detik, bertonton isi perut paus menyembur dari tubuhnya dengan kecepatan lebih dari 70 km per jam, terbang hingga 15 meter ke udara, dan terlontar sampai lebih dari 50 meter. Bahaya ini meningkat 10 kali lipat kalau ada yang memanjat atau menyodok bangkai si paus. Bahkan, pernah ada kasus di mana orang yang berdiri di atas paus terdampar sampai terpental ke udara. Tapi, kenapa bisa meledak? Begini, setelah paus mati, organ dalamnya mulai membusuk, mengeluarkan metana, gas super eksplosif sebagai produk sampingannya. Gas ini terakumulasi di kantong udara hingga tekanannya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tapi gas yang menumpuk di tubuh paus mati selama proses dekomposisi bukan cuma metana. Beberapa gas lain juga dilepaskan. Dan kalau kamu penasaran, baunya jauh lebih parah dibanding metana. Selama proses fermentasi, berbagai jaringan tubuh yang mati mengering, menghasilkan gas seperti karbon dioksida. Selama pembusukan, protein di dalam jaringan ikut pecah, bukan cuma mencairkan organ, ini juga menghasilkan bau yang sangat busuk. Seperti yang bisa kamu bayangkan, saat fermentasi dan pembusukan terjadi bersamaan, bangkai membesar dipenuhi oleh gas yang terbentuk. Dan masih ada satu masalah lagi. Di bawah kulitnya yang sangat keras, hewan ini punya lapisan lemak tebal bernama blubber. Saat kedua faktor ini disatukan, kamu akan paham kenapa gas yang terperangkap ini sulit untuk keluar. Tapi kenapa nggak keluar lewat lubang sembur, anus, atau jalan keluar lainnya? Begini, pada paus terdampar yang lebih besar atau lebih kembung, berat badannya sendiri sering menyebabkan tertutupnya lubang-lubang ini, sehingga makin sempurna untuk terjadinya ledakan. Jadi artinya, ada dua skenario yang mungkin terjadi pada paus terdampar yang membusuk. Antara makhluk besar itu meledak, atau gasnya akan keluar dan bangkainya mengempis. Sayangnya, kita tidak bisa tahu pasti mana yang akan terjadi. Ini agak mirip bom waktu yang siap meledak kapanpun tanpa peringatan. Sebenarnya proses dekomposisi ini terjadi di hampir semua tubuh makhluk yang sudah mati. Hanya saja, paus meledak seperti gunung berapi karena ukuran mamalia ini. Makin besar ukuran makhluknya, terutama yang berkulit keras dan punya lapisan lemak tebal, makin banyak gas dan tekanan yang menumpuk di tubuhnya. Itu sebabnya banyak ahli meyakini bahwa pejabat setempat harus mengatur transportasi untuk memindahkan bangkai paus yang terdampar kembali ke laut. Kemudian, setelah para penonton yang kepo diminta pergi dari area itu, bangkai bisa dibelek untuk melepaskan tekanan di dalamnya. Dengan begitu, ledakan yang jauh lebih berbahaya bisa dihindari. Tapi tetap saja, meski prosedurnya terkendali dan terencana, situasi tetap belum aman. Misalnya, jika tak sengaja menusuk terlalu dalam, pelepasan gas yang terbentuk akan berlangsung terlalu cepat. Jadi, akan sulit untuk mengendalikan situasi ini, bahkan untuk para ahli. Agar kamu dapat gambaran tentang apa yang mungkin terjadi jika bangkai paus yang menggembung tidak dikempiskan, aku akan menceritakan beberapa kisah. Pada tahun 2004, para peneliti di Taiwan mengangkut bangkai paus sperma seberat 60 ton dengan truk ke Universitas Nasional Cheng Kung. Mereka ingin membedah dan mempelajarinya di sana.
Sayangnya, paus itu tiba-tiba meledak di jalan, menyemburkan isi perut dan darahnya ke banyak pejalan kaki, mobil, rumah, dan toko. Tak ada yang menyangka ledakannya akan separah itu. Namun, sejauh ini, ledakan paus paling spektakuler dan menakutkan terjadi di Oregon pada tahun 1970. Seekor paus sperma besar terdampar di Florence dan segera menyebarkan bau yang sangat busuk. Pihak berwenang setempat bingung harus mengapakan bangkai itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan dinamit. Rencana mereka adalah meledakkan paus itu menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah dimakan oleh makhluk-makhluk laut, kepiting, dan burung. Idenya memang tidak buruk, tapi ada satu kesalahan besar. Para petugas menaruh lebih dari setengah ton dinamit di bawah tubuh si paus. Seorang veteran militer dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani bahan peledak telah memperingatkan mereka bahwa ini terlalu banyak. Namun, sayangnya tidak ada yang mengikuti sarannya. Jadi sekitar 70 penonton diminta pergi sejauh 400 meter. Lalu bahan peledaknya pun diledakkan. Ledakan itu begitu kuat hingga mengguncang pantai. Potongan daging dan organ dalam paus yang membusuk terbang ke udara dan menghujani kerumunan yang ketakutan. Untungnya, tidak ada yang mengalami luka serius, tapi sebagian besar mobil yang diparkir di sekitarnya hancur tertimpa potongan-potongan daging. Tubuh paus itu mengotori semua yang ada dalam radius 250 meter. Tapi hal yang paling buruk baru terlihat setelah kondisi lebih kondusif. Potongan-potongan itu masih terlalu besar untuk dimakan hewan apapun. Belum lagi, sepotong besar bangkai tetap utuh bahkan setelah diledakkan. Jadi, pada akhirnya, pihak berwenang masih harus membersihkan semua kekacauan mereka sendiri. Dan kini punya kekacauan lebih besar yang harus diurus. Kamu mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi pada paus saat mati di laut. Sebenarnya biasa saja, pada akhirnya bangkainya tenggelam ke dasar laut. Bangkai ini terlalu besar untuk dicabik-cabik pemangsa. Jadi, paus mati ini biasanya tiba di dasar lautan dalam keadaan utuh. Dan karena ukuran paus sangat besar, berbagai komunitas akhirnya mulai tumbuh di sekitar sumber makanan yang berlimpah ini. Hewan pertama yang tiba dan makan besar di sana adalah hiu lautan dalam, ikan hak, dan predator lainnya. Mereka mengoyak bangkai ini menjadi beberapa bagian dan mencabik jaringan lunaknya. Kemudian, makhluk seperti cacing pemakan tulang, contohnya Osedac mucofloris, menghancurkan kerangkanya. Percaya nggak percaya, proses ini bisa berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan menopang kehidupan banyak makhluk hidup di sekitarnya. Artinya, secara ekologis, keberadaan paus setelah mati sama pentingnya dengan saat masih hidup.